Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di STV Channel. Saat ini yang akan kita bahas adalah mengenai pemodelan perangkat lunak. Salah satu materi pelajaran yang ada di jurusan rekayasa perangkat lunak adalah pemodelan perangkat lunak. Apa sih sebenarnya pemodelan perangkat lunak? Kemudian mengapa dan bagaimana cara kerjanya? Pemodelan perangkat lunak ini adalah sebuah disiplin ilmu untuk mempelajari bentuk-bentuk perangkat lunak yang digunakan sebagai bagian dari tahapan pengembangan perangkat lunak secara terstruktur atau berorientasi objek. Jadi, ketika kita akan membuat sebuah aplikasi atau membuat sebuah program, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja kebutuhan-kebutuhannya, apa saja spesifikasi-spesifikasinya, sehingga ketika kita membuat sebuah proyek itu sudah bisa dilakukan secara tahapan demi tahapan sesuai dengan kebutuhan yang kita telah tentukan sebelumnya. Kemudian di dalam pemodelan perangkat lunak, baik itu kita menggunakan bahasa pemrograman terstruktur atau bahasa pemrograman berorientasi objek, itu bisa digunakan. Hanya mungkin nanti modelnya saja yang berbeda. Mengenai apa saja modelnya itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Ini gambaran singkat dulu mengenai apa itu pemodelan perangkat lunak. Kemudian mempelajari pemodelan perangkat lunak. Kenapa sih kita harus mempelajari pemodelan perangkat lunak? Hal ini disebabkan karena yang pertama ini adalah ketika kita membuat sebuah proyek aplikasi, itu tentu jarang yang ada atau jarang yang bisa dikembangkan atau dibuat oleh satu orang. Tentunya pasti harus menggunakan jumlah yang lebih dari satu orang, karena sangat jarang sekali orang yang menguasai programming, menguasai desainer, kemudian menguasai analisis itu dalam satu kepala. Tentu ada bagian-bagiannya. Ada orang yang jago di bagian analisis, ada orang yang jago di bagian programmer, ada orang yang jago di bagian desainer, ada orang yang jago di bagian database, dan lain sebagainya. Jadi perlu adanya kesepahaman atau kesesuaian antara bagian-bagian tersebut yang untuk menyatukan ke semua orang tersebut itu adalah dengan membuat sebuah model perangkat lunaknya. Nah, kemudian yang kedua, dengan adanya pemodelan perangkat lunak, ketika developer yang membuatnya sudah tidak melanjutkan lagi aplikasi yang dibuatnya, tentu orang lain yang akan melanjutkan akan mempelajari dari dokumentasi yang dibuat di pemodelan perangkat lunak itu. Ya, sehingga akan terus berkelanjutan dan kita tidak perlu lagi untuk membuat sebuah proyek baru yang sebenarnya adalah proyek lama yang sudah dikerjakan, seperti itu. Nah, tahapan-tahapan untuk belajar pemodelan perangkat lunak, yang pertama kita harus tahu dulu apa saja sih tahapan dalam hal pemodelan atau pengembangan perangkat lunak. Kemudian apa saja sih jenis model-modelnya. Kemudian setelah itu ini bisa dikembangkan menggunakan IRD kah ya, atau menggunakan UML kah, atau menggunakan DFD kah misalkan. Nah, itu yang harus kita pelajari. Jadi semua itu kita harus pelajari sehingga kita bisa menentukan ketika kita membuat sebuah aplikasi, apakah kita menggunakan DFD atau data flow diagram, ataukah kita menggunakan UML atau Unified Modeling Language. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini adalah konsep RPL atau rekayasa perangkat lunak dalam hal pengembangan perangkat lunak. Sebenarnya secara keseluruhan dari model-model yang sudah ada itu ini sebenarnya ya. Analisis, desain, implementasi, dan pengujian atau testing. Apa saja sih bagian-bagian ini? Yang pertama itu analisis. Analisis itu adalah tujuannya untuk menganalisis situasi, menentukan spesifikasi dan struktur pengguna, dan menyeleksi fitur sistem yang lain. Ini bagian paling penting sebenarnya.
Karena sebelum kita melangkah ke tahap selanjutnya, di bagian ini kita harus benar-benar fix 100%. Jadi orang yang menganalisis sebuah sistem tentu harus memperhitungkan atau mempertimbangkan bagaimana kebutuhannya, bagaimana estimasinya, bagaimana software nanti digunakannya atau aplikasi digunakannya, tujuannya untuk siapa, kemudian apalagi ya, eksekusinya harus bagaimana, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, sehingga di bagian analisis ini tentu dia harus mempunyai kemampuan dalam hal penjadwalan, ya, dalam hal analisis kebutuhan, baik itu kebutuhan fungsional maupun kebutuhan non fungsional. Kemudian juga harus bisa memperhitungkan hasil daripada aplikasi yang sudah dibuat, ya, mengenai target waktu pengerjaan. Itu imbas daripada penjadwalan. Ketika penjadwalannya bagus, maka hasilnya pun akan tepat waktu. Kemudian dari analisis, nah, tentu ketika kita misalkan membuat aplikasi yang spesifikasi minimalnya adalah Core i3 misalkan, bagian analisis menyebutkan Core i3, ternyata di kenyataannya itu menggunakan Core i5, tentu akan terjadi permasalahan ketika nanti launching sebuah aplikasi. Sehingga bagian analisis atau bagian analis itu harus bisa menyesuaikan atau harus bisa memprediksi sampai ke arah sana. Kemudian yang kedua, desain atau desainer. Nah, ini juga sama halnya penting. Ketika kita membuat sebuah aplikasi, misalkan kita berbicara mengenai IMK atau interaksi manusia dengan komputer, atau melihat dari sudut pandang user gitu ya, user interface. Nah, ini harus diperhitungkan desain yang seperti apa ketika aplikasi dibuat kepada anak SD. Desain seperti apa ketika aplikasi dibuat untuk kalangan profesional. Dan desain untuk seperti apa yang dibuat untuk anak sekolahan tingkat menengah atas. Nah, ini harus disesuaikan karena tentu akan berbeda sekali cara sudut pandang orang, baik itu dari sudut pandang pendidikan maupun sudut pandang cara penggunaan, tentu akan sangat berbeda, ya. Sehingga bagian desain juga harus memperhitungkan dari segi aspek pewarnaan misalkan, kemudian dari segi tata letak, apakah aplikasi yang dibuat itu user friendly kah, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu bagian desain. Kemudian bagian programmer atau bagian coding. Bagian programmer juga sama, ya, harus memperhitungkan apakah aplikasi yang dibuat ini sudah mangkus. Artinya sudah mangkus itu sudah efektif, efisien, cepat, ya, kemudian mudah dimengerti. Ketika ada error dan diberikan kepada orang lain, itu mudah dipahami. Pembuatan fungsi-fungsi, prosedur dan lain sebagainya itu jelas. Nah, itu tentu harus diperhitungkan juga. Jangan sampai ketika kita seorang programmer, hanya kita yang mengerti daripada kode program. Memang kalau dari segi pekerjaan itu bagus. Karena apa? Tentu tidak akan ada saingan yang bisa menjiplak atau yang bisa meniru kode program kita, karena kita mempunyai struktur kode program yang unik gitu ya. Tapi tidak seperti itu ketika kita berbicaranya adalah tim. Nah, ketika berbicara tim, maka sebenarnya teman kita yang satu tim itu harus tahu alur daripada program kita, sehingga itu bisa saling nge-backup antara kita dengan teman kita. Nah, dan kita juga harus pintar melihat atau pintar menguji kesalahan-kesalahan sistem yang sudah kita buat. Jangan sampai ketika kita sudah launching, sistem banyak bug dengan temuan-temuan baru yang sebelumnya kita belum pernah temukan, gitu ya. Nah, yang selanjutnya di bagian programmer, selain daripada kita harus bisa membuat kode program, kita juga harus mendokumentasikan. Artinya kode program itu tidak hanya monoton kode program full, melainkan di dalam kode program itu harus ada komentar-komentarnya. Apa sih komentar? Kalau di pemrograman dasar itulah komentar itu sama halnya seperti paririmbon atau glosarium atau kamus kita. Artinya judul yang tidak muncul kepada aplikasi. Nah, ini kode programnya untuk apa? Ini fungsi untuk apa? Kita kasih tahu, kasih nama,
Sehingga ketika ada maintenance dari aplikasi, kita hanya tinggal melihat saja di search komentarnya apa. Oh, untuk ngebuat fitur tambah itu kita sudah ngebuat komentar ini untuk tambah data bagian modul A misalkan. Ini untuk tambah data bagian modul B. Nah, kita tidak akan mengobrak-abrik kode program yang lain kalau misalkan kita sudah mengetahui atau kita sudah membuat komentar di program kita. Jadi kita tidak perlu lagi mempelajari program kita karena mungkin program yang sudah lama, sehingga kita perlu merunut lagi dari atas mengenai alur dari kode program. Nah, tidak akan lagi terjadi seperti itu karena kita sudah tahu dan sudah ada di bagian komentar-komentarnya, sehingga perlu dokumentasi mengenai kode program yang sudah dibuat. Yang terakhir itu adalah pengujian atau testing. Tujuannya ini untuk apa? Tujuannya ini adalah untuk mengetahui kesalahan-kesalahan dari, yang pertama adalah terutama itu bagian coding atau implementasi itu harus dicek. Karena aplikasi kalau ada bug udah gitu ya, pasti dilewat, tidak akan dipakai lagi. Teknik pengujian menggunakan dalam rekayasa perangkat lunak ini ada dua biasanya, ada black box, ada white box. Kalau black box kita hanya melihat dari tampilan, klik muncul, oke, berhasil, klik tidak muncul berarti gagal ya. Ketika klik logout maka keluar, itu sudah benar. Ketika klik logout diam saja di tampilan itu, maka itu salah. Itu pengujian black box. Kalau pengujian white box apa? Kita buka, kita bongkar kode programnya, kita lihat dalemannya ya, strukturnya sudah benar atau belum, logikanya sudah benar atau belum. Nah, itu white box, itu lebih detail dan lebih menyeluruh kepada isi daripada kode program kita. Bisa saja nanti ketika muncul tampilan ke kita hardcode semua. Apa sih hardcode? Hardcode itu misalkan hanya diketik saja sesuai dengan kebutuhan user, tidak disimpan di dalam database. Bisa jadi seperti itu. Sehingga dengan adanya bagian pengujian atau testing itu akan menjadikan aplikasi perbaikan dari bug-bug atau error-error yang muncul kepada user, sehingga aplikasi yang digunakan itu siap pakai gitu ya. Oke, nah itulah gambaran mengenai pemodelan perangkat lunak secara umum. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya mengenai model-model pemodelan perangkat lunak gitu ya, model-model perangkat lunak. Ada waterfall, ada RAD, kemudian ada prototype dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas satu persatu mengenai model-model tersebut. Oke, jika ada pertanyaan silahkan tampilkan atau ketikkan pertanyaan di bagian kolom komentar. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk di subscribe videonya dan di share lagi videonya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.